mengakses menggunakan teknik kayak gini nih, 0 ke 0. Nah, yang ini nggak jalan gitu kan. Karena dia nggak tahu key 0 ke 0 apa. Oh iya, kita mulai berpikir. Sekarang kan pakai baris sama kolom, berarti kita bisa pilih misalkan kabin dari entry ke 0 gitu kan. Nah, ini masih error juga gitu kan. Terus kita berpikir, ini harus diisi apa ya yang jadi kolomnya gitu kan. Nah, misalkan kita mau, oke, kita isi yang apa nih? P class sama dengan 1. Ini errornya gara-gara apa nih? Nah, type-nya kayak gini gitu. Kita kan bisa melihat, ini kenapa error gitu ya. Karena apa? DFP class itu akan mengembalikan suatu kolom yang ada di dalam kotaknya DF ini nggak bisa masuk suatu kolomnya. Dia pasti harus selalu isinya antara true atau false, terus antara suatu entry atau enggak. Jadi pengaksesan seperti ini akan menyebabkan error ya. Karena kita kembali lagi yang harus diingat adalah yang bisa dimasukin ke dia ini apa suatu kondisi. Kalau kita masukkan ke dia ini hasilnya series ya. Jadi kayak kita harus latihan juga mulai membaca error gitu. Loh, ini kenapa tampilannya kayak gini ya? Padahal ini tidak sesuai keinginan saya gitu. Padahal logika yang ada di kepala saya nggak kayak gini gitu kan. Terus, oke, berarti ini salah. Berarti karena Pak, apa ya? Pak, jadi yang membuat itu error itu yang di depan atau yang cabin yang di belakang itu, Pak? Nah, errornya yang bikin itu ini yang di depan nih. Kalau dalam hal ini ya. Nah, kita sekarang latihan baca error nih. Waktu kalian lihat error, di sini ada satu error yang khusus terjadi ya. Yaitu nanti di sini akan ada pertama type error, terus yang berikutnya key error yang sering kita akan hadapi. Ya, type error di sini terjadi kalian bacanya gini nih. Yang depan-depan ini biasanya pasti nggak penting nih. Ini adalah sintaks Python yang mau ngasih tahu errornya apa dengan sangat detail gitu kan. Kita lihat yang ini aja. Ini type error karena ini adalah invalid key. Berarti key-nya salah. Key itu apa? Key itu adalah ya suatu kata yang kita gunakan untuk mengakses data kita gitu. Kayak waktu kita df buka kurung tutup, kita bikin misalkan kayak gini, df cabin gitu kan. Ini key-nya siapa? Key-nya adalah si cabin-nya ini. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat berarti, oh si Python menangkap key-nya tuh sepanjang ini, tulisan sepanjang ini, terus baru dimasukin cabin yang berikutnya. Ya kan? Oh, berarti ini nggak boleh, karena harapannya di depannya cuma ada satu kondisi gitu. Kondisi yang keberapa gitu kan. Error gitu kan. Wah, susah lah. Ini gimana ya? Misalkan kita berpikir, saya mau mengakses sebenarnya, saya cuma mau tahu nih, siapa penumpang ke 500 gitu kan. Terus apa kabin dari penumpang ke 500 gitu. Oh ya udah kalau gitu saya tambahkan 500 di belakang bisa nggak? Loh kok non gitu? Apa ini saya error? Coba ganti 500 juga. Wah non juga gitu. Nah kita mulai berpikir df kabin. Oh iya kabin itu banyak errornya gitu kan. Nah jadi kita harus kerjainnya sebagai manusia ya bolak-balik ya. Dari code-nya apa terus kita coba ngecek datanya menggunakan mata kita sendiri juga. Oh iya berarti cara ini sudah benar gitu. Yang ke 500, oh berarti yang ke 500 ini 0 nih, ya kan. Dan yang kemarin kita tahu, ini sama juga dengan kita melakukan hal kayak gini ya. Location ke 500, terus cabin. Nah, ya. Jadi dua ini ekuivalen ya. Jadi di Pandas tuh kita akan sering ngelihat hal yang kayak, kok nggak guna banget sih ada dua cara buat mengakses satu data gitu. Sebenarnya ya cuman karena disediain aja ya biar nyaman gitu. Mana sih yang lebih enak kalian mau gunakan gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, kalau misalnya itu DF 500 langsung cabin gak usah pakai dot log nggak bisa ya, Pak? Nah, ini kayak yang minggu lalu nih. Error ya. Key error. Kenapa? Dia bilang di sini key error 500 nih. Nah, di sini kalian lihat lagi ditandain ya sama dia nih di bagian ini errornya. Jadi kita harus mulai membiasakan, oh bagaimana membaca bagian errornya yang kayak gini-gini kan ini pasti apaan sih nih gitu.
cari aja data yang kita tahu bagian mana yang benar-benar codingan kita. Dari situ kita bisa tahu errornya. Ini errornya kenapa? Ini yang kayak kemarin nih. 500 ini kan lokasinya ya. Jadi Python membiasakan diri kalau kita punya df cabin kayak gini, ya artinya kita akan memilih kolom. Jadi kalau kita bilang df 500, dia bilang nggak ada tuh kolom ke 500, kolom yang namanya 500 gitu, tulisan di atas kolomnya, ya kan. Kita bisa coba nih, oh kalau gitu saya mau coba nih, kalau belajar kan kita harusnya mau coba df2, maksud saya tuh kolom kedua, Python ngerti nggak? Nggak ngerti juga ya. Dia akan berusaha mengerti angka di sini, atau apapun yang kita masukkan di sana adalah nama kolom yang ada di sini, yang mana gitu. Jadi kalau kamu punya tulisan di sini 500, Python masih bisa mengerti, oh berarti kolom yang ini nih, yang namanya kolom 500 gitu. Jadi makanya di sini harus kita masukkan key-nya. Kalau nggak mau ya log ini. Kalau log ini artinya apa? Kita ngasih tahu Python saya mau yang data yang merupakan entry ke 500. Jadi barisan ke 500. Ingat mulainya dari 0 ya. Kalau secara mata kita ngelihatnya itu barisan ke 490. Ya 400 enggak dong, 501 ya, malah naik ya jumlahnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak. Itu maksudnya kalau misalnya di dalam kolom itu ada yang nama kolomnya 500, berarti dia bakal baca 500 kan, nggak error dong? Ya kita coba bikin aja gitu ya. Kita tambahin nih df 500 sama dengan, kita bikin sama semua ya, ini kolom contoh gitu. Nah kita lihat, apa jangan-jangan Python-nya bingung gitu kan. Nah kita lihat nih df-nya. Nah udah ada nih, ini kolom contoh ya. Nah sekarang coba kita masukkan df 500. Nah bisa ya. Oke. Nah kita lihat satu hal di sini nih. Waktu kita bilang df sama dengan 500, ini kolom contoh, kita bisa lihat sekali kita ketik kayak gitu, semuanya isinya akan sama persis ya. Nah kemarin kita udah tahu ya bagaimana cara untuk mengisi ini tapi nggak 500 nih, mau sesuai sama suatu hal yang masing-masing. Misalkan oke, saya mau supaya waktu bisa mengisi ini kolom 500, ini si kolom 500 ini mau saya ganti dengan kayak gini, kolom, kita bikin dulu, kita mau ngapain, kolom 500 ingin diisi secara berbeda gitu, berbeda dengan nama dari penumpang, satu kata gitu, dengan satu kata dari nama penumpang ditambahkan dengan misalkan umur gitu, umur ditambahkan dengan jenis kelamin gitu. Nah kita mau melakukan hal ini, berarti kita berpikir kayak gini, oke, df 500 ini akan saya isi dengan apa? Nama penumpang. Bagaimana cara saya mengakses nama penumpang? Langsung gini aja, df name. Ya kita nggak usah mikirin satu katanya dulu, kita mikir supaya kita berhasil dulu ngisi atau enggak. Lalu yang berikutnya ditambahkan dengan umur, df age. Ditambahkan dengan jenis kelamin, df, dia pakainya apa? Sex di sana ya. Berarti oke, ini sudah semua. Coba kita eksekusi. Wah, error gitu. Nah, balik lagi, errornya apa? Nah, ini kelihatan nih, muncul nih. Kenapa dia bilang ini type error? Float sama str ya. Float sama string ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat. Depannya aja, Pak. Nah, iya benar ya. Permasalahannya di mana? Umurnya string ya. Umurnya bukan string. Jadi kita harus convert umur jadi string. Nah, kita coba lihat. Nah, udah berubah nih ya. Oke, misi kita hampir selesai gitu. Ini udah Brown, Mr. Owen, bla bla bla. Terus ada backslash n lagi gitu kan. Ini apa nih backslash n? Nanti kita akan coba tangani gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ini belum sesuai yang kita inginkan. Oke, ini masih salah nih gitu. df 500-nya masih salah. Berarti kita harus ngapain?
Oh, namanya tadi, ya kan? Namanya kita mau isi dengan cara seperti apa sih? Dengan cara cuma nama pertama ya. Berarti yang ingin kita bayangkan kayak gini. Oke, di sini aja. Name-nya ingin diganti dengan satu kata dari nama gitu. Bagaimana melakukan pergantian ini? Karena ini kan dynamic ya, satu kata beda-beda. Oh, oke. Pemikiran pertama kita lihat format namanya. Satu kata terus koma. Oke, berarti yang harus kita lakukan di sini apa? Pertama, kita harus menemukan posisi koma dari nama tersebut. Kedua, kita akan potong nama dari orang dari awal hingga koma gitu. Nah, berarti ini logik yang ingin kita jalankan. Nah, tapi gimana nih di dalam Python? Oke, kita nggak usah eksekusi dulu code-nya yang kita mau ke 500. Kita coba dulu berpikir apa hasilnya kalau kita akses nama. Oke, nama ini adalah secara keseluruhan seperti ini. Terus kita mau 0 sampai, misalkan kita berpikir, bagaimana cara saya untuk memotong nama ini nih? Misalkan, oke, Brown ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kayak saya mau memotong dari 0 sampai 6. Loh, ini tidak sesuai harapan ya. Kenapa? Kita lihat kembali df name kita ini. Isinya adalah suatu series. Jadi kalau kita bilang 0 sampai 6, dia akan memilih 0 sama dari benar-benar data ke 0 sampai data ke 6. Wah, berarti ini data ke-5, sorry ya. Ini salah nih, kita nggak bisa motong seperti ini. Nah, balik lagi, kita kembali lagi ke internet kita. How to apa nih? Slice integer inside data frame gitu ya. Wah, indexing and selecting data gitu kan. Terus cari aja nih, integer slicing in pandas, different row and column gitu. Oke, different row and column-nya. Nah, kita lihat nih, adakah yang membantu kita di sini? Terus ini kayaknya enggak nih, ini cuma motong-motong data doang gitu ya. Mana nih, nggak ada yang sesuai keinginan gitu kan. Udahlah, tidak membantu gitu kan. Terus kita coba lihat lagi. Gitu kan. Nah, lihat nih, di sini dia bilang I love kayak gini. Ini tapi bisa membantu kita nggak ya gitu. Karena kita tahu atau enggak, ya bodo amat. Kita coba dulu aja copy gitu. Nanti kita lihat hasilnya apa yang terjadi di data kita. I love. Wah, ini error. Oh, didotin gitu. I love 0202. Wah, masih error gitu. Coba kita lihat lagi. Indexing error dia bilang kan. Too many indexer. Wah, apaan nih gitu kan. Coba kita lakukan kayak gini. Tapi dari sini kita mulai berpikir. Kayaknya untuk mengakses nama itu, kita bisa gunakan yang depan ini adalah nama keberapa, yang belakang adalah sesuatu yang ada di sana. Nah, coba kita giniin. Nah, ini masih error. Wah, nggak bisa nih. Apa ya gitu kan. Coba saya giniin. Wah, masih invalid syntax gitu. Nah, kalau log 0 sampai 2 sama persis kayak mengambil intent. Terus gimana caranya mengakses data satu persatu ya gitu kan. 0 sampai 2 hasilnya seperti ini. Kalau saya komain gitu, bisa nggak? Loh, kalau dikomain hasilnya masih sama gitu kan. Oke, saya coba 0 sampai 5. Wah, ini error lagi gitu kan. Too many indexer lagi gitu. Log 05. Wah, kadang-kadang kan kita harus begini. Jangan-jangan nggak bisa nih memotong seperti ini. Yang harus kita lakukan apa berarti? Oh iya, berarti kita sekalian masuk ke materi yang berikutnya. Itu adalah, oke, kalau gitu saya mau menerapkan ini. Langkahnya adalah menerapkan suatu function di dalam data frame kita. Bagaimana menerapkan suatu function? Ya udah, def
Misalkan kita bikin function apa ya, name cut gitu, untuk memotong nama, menerima suatu ini misalkan apa ya, suatu row. Nah, cara paling gampang menerapkan function di Pandas adalah kita memilih baris per baris. Jadi kita bayangkan parameter yang diterima itu adalah suatu baris, ya. Oke. Berarti kalau dalam suatu baris kita punya apa sih? Kita punya misalkan Name itu. Kenapa? Fit? Row name itu berarti, Pak. Nah, iya, kita bisa dapetin row name-nya ya, row name gitu ya. Nah, kita coba aja print row name gitu kan. Kita bikin functionnya asal dulu aja gini. Saya mau nyetak namanya doang gitu. Oke, berarti yang bisa kita lakukan adalah df.apply nameCut, biasain cobain aksisnya sih, masukin aksisnya 1 atau 0. Aksis 0 artinya baris, aksis 1 artinya kolom gitu ya. Nah, kalau kita bikin seperti ini, kita udah dapet nih semua ininya yang ada di name, dicetak-cetakin nih sama dia nih, ya kan. Dalam apply kita nih, nameCut-nya. Oh, terus satu hal yang harus hati-hati. Setiap kali lakukan pengolahan data, cek lagi data kita masih benar nggak? Oh, masih benar. Takutnya gara-gara kita melakukan hal ini, data kita ada yang rusak nih. Oh, berarti ini function kita nggak merubah. Oke, sampai sini berarti kita udah tahu apa nih satu hal. Kita tahu bahwa waktu saya bilang apply seperti ini, berarti saya dapat baris dan dapat namanya nih. Oke, berarti row name ini adalah namanya. Nah, berikutnya yang kita mau adalah memotong namanya dari awal sampai koma. Kita lihat dulu, cek type-nya bener nggak sih kalau row name ini adalah string. Kita jalankan ya. Wah, di sini dia lupa di print. Kita print dulu. Print type-nya supaya kita tahu nih. Axis 1 itu buat apa, Pak? Itu untuk lokasinya. Jadi di data kita kan kita punya dua aksis tuh. Yang pertama baris, yang kedua kolom kan. Kalau 0 itu aksis baris, kalau 1 itu aksis kolom. Jadi waktu kita bilang kayak gini nih, aksis 1 dia akan membaca datanya. Itu waktu di apply itu bukan sekaligus ke semuanya. Karena apa nih? Misalkan kita bikin sesuatu yang aneh dulu gini ya. Misalkan kita definisin suatu fungsi nih, definisin fungsi pengganti asal gitu, fungsi ganti semua. Nah, misalkan kita bilang return sengaja ngerusak data gitu, sengaja ngerusak gitu. Nah, terus waktu kita bilang df.apply dari ini fungsi ganti data, fungsi ganti semua. Nah, kalau di sini kan dia akan error, dia nggak tahu mau ngambil argumen nih. Ini fungsi ganti datanya nggak jalan apa-apa. Oh, berarti ini harus ada sesuatu yang diterima kan sama dia, misalkan row gitu ya. Waktu kita jalankan di sini, terus lihat nih apa yang terjadi di sini tiba-tiba loh. Kenapa jadi kayak gini gitu kan? Misalkan kita bilang, kita simpan di data baru, jangan di df-nya. df2 gitu sama dengan ini. Nah, kita lihat df2-nya jadi apa? Malah berubah ya. Jadi kayak gini ya. Jadi, kalau kita ngasih akses, biar kita tahu datanya kita mau disuruh bekerja di baris atau di kolom gitu. Ya, coba, untuk melihat perbedaannya, coba df2 kita ganti ininya, supaya aksesnya sama dengan 0. Nah, ini akan keganti semua. Kalau aksesnya kita ganti 1 gitu. Kelihatan nggak bedanya apa? Mungkin biar kelihatan bedanya df3 sama dengan ini. Kalau kita lihat df2 jadinya gini. Ya kan? Kalau kita lihat df3 jadinya gini. Perbedaannya apa di sini? Kalau aksesnya 0, dia akan menerapkan kolom per kolom ya. Kalian lihat yang diubah adalah passenger ID, survive, p-class, dan sebagainya. Tipe data kita yang tadinya rapi diganti, dieksekusi satu persatu per kolom, tapi dijadiin tulisan sengaja ngerusak doang di sini. Nah, kalau yang di df3 kita lihat dieksekusinya apa? Baris per baris ya. Jadi itu perbedaan untuk indeks 0 sama indeks 1.
Indeks 0 di sini dia eksekusi di kolomnya, indeks 1 dia eksekusi di barisannya. Oke, Dre? Oke, Pak. Nah, kita kembali ke sini nih. Biar nggak membingungkan, ini kita turunin lagi aja ke bawah. Oke. Kita lanjutkan memcard-nya. Ini. Nah, sampai sini kita ngeliat, oke, ini udah bentuknya adalah, tipenya adalah str, bener. Nah, yang harus kita lakukan sekarang berarti, bagaimana cara menemukan koma dari si name-nya? Ada yang ingat? Enggak? Kalau enggak ya kita ceritanya cari lagi aja. Oke. Apa? Python find element of string gitu kan. Nah, ini nih. Nah, coba mulai baca-baca gitu kan. Gimana nih gitu kan. Find.gigs gitu. Oh, kita akan menemukan gigs di sini. Oh, berarti pakai find nih kayaknya gitu. Kita copy aja dia. .find yang mau kita temukan dari data kita tadi, kita tahu ya koma ya, kita mau nemuin koma ya kan. Nah, coba sekarang kalau kayak gini kita print. Untuk apa sih? Biar dalam setiap eksekusi kita tahu udah bener nggak sih yang kita dapat. Oh, bener nih, ini 6, 7, 8, 9 angka pokoknya. Kayaknya ini adalah lokasi dari si komanya ya kan. Nah, sekarang kita coba nama gitu sama dengan row.name dari yang keberapa nih. Berarti kita mau memotong nama kan, namanya itu isinya adalah si row name yang dari awal sampai dengan ditemukannya si koma. Oke, berarti ini sintaks yang kita masukkan. Print namanya dulu coba. Oke, dapat ya. Jadi kita bangunnya step by step aja. Oke, kalau saya udah bisa menemukan namanya, berarti saya tinggal ngapain? Tinggal masukin ke dalam. Ya kan? Nah, untuk masukin ke dalam, ingat function harus ada return-nya. Oke, berarti kita akan mereturn apa sih tadi yang kita inginkan? Nama tambah umur tambah yang terakhir apa nih tadi? Oh, jenis kelamin. Berarti ya udah kalau gitu saya copy ini, kan udah pernah nyoba ngerjain yang gagal, copy aja. Kita banyak-banyak copy aja. Asal jangan ngopi jawaban temen aja. Oke, berarti ini yang mau di return, tapi bukan df-nya. Kita tahu baris ini akan kita mau kembalikan sebagai nama plus ini, tapi bukan df, tapi ini adalah row plus ini sebagai row-nya lagi. Oke. Nah, kalau kita jalankan, loh ini apa gitu kan. Wah, datanya bagaimana? Kita cek lagi data kita. Oh, datanya nggak apa-apa. Tapi ini kita udah tahu ya, berarti kita udah dapat seperti ini. Broad 22,0 name dan seterusnya. Oke, ini udah benar. Berarti tinggal kita mikir, oh tadi data kita yang kita sudah dapat di sini, ingin kita masukkan ke kolom 500. Oh iya, berarti df 500 sama dengan dia. Nah, oke ya. Kita udah dapat ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya. Jadi, kalau kita mau melakukan apapun ya, entah programming, entah matematik, ya kan. Kalau nggak tahu, mulai aja selangkah demi selangkah apa yang kita bisa pikirin kayak, kita mau memotong ini seribet ini gitu. Misalkan kalau kita bilang, coba dulu aja kalau nggak ribet, digabungin doang bisa atau enggak. Terus, kalau nggak ribet, kalian cuma mau ngambil namanya doang bisa atau enggak. Kerjain dari potongan-potongan kecilnya dulu, baru kerjain potongan besarnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, yang di def nameCard row itu tuh bukan suatu fungsi kan, Pak? Itu apa? Row itu cuman pilihan kita kayak X, Y, Z doang.
Makanya kalau kita apply di sini dalam hal ini row ini adalah barisannya. Ya. Mungkin untuk jadi sudut pandang lain lagi kita coba yang kayak gini. Misalkan sekarang kita mau bilang def function 2 column gitu. Ini isinya adalah return. Kita mau bilang misalkan ganti kolom jadi tulisan ini. Nah, terus kita coba ini df.apply fun2 yang diisi dengan aksisnya. Kalau tadi aksisnya 1 kan ya, kita tadi menggunakan aksisnya 1, sekarang kita ganti aksisnya 0. Terus apa nih ya, kok kayak gini gitu kan. Coba sekarang kita bilang df yang ke df yang ada di lokasi ketiga. Prediksinya berarti kan yang ada di lokasi ketiga adalah ini nih, footrail bla 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 gini kan ya. Kalau kita jalankan seperti ini, kita lihat df-nya, ini yang terjadi ya. Makanya tadi aksisnya akan menentukannya. Kalau kita bilang aksis 0, itu satu baris penuh akan dieksekusi sama dia. Kalau kita bilang kolom, berarti eksekusinya dalam suatu kolom, bukan dalam suatu baris. Oke, jadi aksis yang kalau aksis 0 baris ya, Pak? Iya, eksekusi langsung sebaris. Kalau aksisnya 1, dia ambil datanya kolom per kolom gitu jadinya. Tapi itu maksudnya kalau misalnya by default dia aksisnya 0 ya, Pak? Kalau by default aksisnya 0 mungkin ya. Saya nggak pernah merhatikan sih. Tapi itu kan kalau nggak pakai aksis juga bisa. Itu kan udah log 3 langsung, Pak. Coba kita nggak pakai aksis ya. Terus lognya sekarang log 4 yang kita ini ganti. Nah, nanti ya. Oke, berarti benar ya David. By default aksisnya 0 kalau kita nggak kasih. Bukan, Pak, maksudnya itu kan udah ada log 4-nya, berarti aksesnya udah nggak dilihat lagi dong. Iya benar, karena posisi ininya juga ya. Nah, coba terus sekarang kalau ini kita ganti ya, kita buang. Kita coba-cobain aja, emang kan nggak ada salahnya. Fair-nya kita cobain. Nah, fair-nya keganti semua ya di sini. Nah, tapi dalam hal ini dia akan bingung nih. Jadi nan. Kenapa? Karena waktu kita jalankan ini nih nggak ada aksisnya kan di sini kan. Oh, nggak ada aksisnya, maka dia akan lakukannya sebenarnya seperti apa? Dia eksekusi ini nih, fair untuk setiap ininya dia akan cek nih sebaris, yang fairnya doang yang diganti sama dia. Ya. Misalkan kita ganti ini jadi apa ya? Aksis sama dengan gitu, kita sok-sok tawan 2 gitu. Loh, terus ngeliat, nggak ada errornya. Oh, ternyata error gitu kan. Oh, nggak ada akses yang kedua ya, cuman akses 0 sama 1 gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Oke, data kita udah berantakan. Kita load ulang datanya. Nah, nanti kalau kalian udah ganti-ganti data kayak gitu, hati-hati ya. Pandas tuh kalau datanya kita ganti ya keganti gitu kan di dalam eksekusi kita. Kalau misalkan kalian mau balikin lagi ke data lama, ya udah ini dibalikin lagi aja. Atau kalian misalkan tahu, oh yang ngerusak data, misalkan ini kita batalin, kita nggak jadi ini delete, ini kita delete juga. Oh, udah kekat. Nah, oh ini kan datanya rusak. Siapa sih yang ngerusak datanya? Oh, yang ini ya. Ini ngerusak data nih gitu kan. Saya nggak mau ini nih. Nah, lalu kalian bisa lakukan apa? Kalau datanya nggak terlalu banyak ya, kalian bisa run all aja, jalanin semua ulang. Terus tungguin aja nanti dia jalan.